Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Agusti Nur Hasanah dari kelas 11 OTKP 2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal produktif PAS dan beserta jawabannya. Pada soal pertama, dengan soal salah satu sumber rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan adalah mutasi pegawai. Nah, yang dimaksud internal ini adalah suatu rekrutmen yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu mutasi pegawai. Yang kedua, salah satu prosedur pengadaan pegawai negeri sipil adalah adanya pengumuman lowongan yang disampaikan melalui media massa yang memuat minimal hal-hal berikut, yaitu nama jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, instansi yang butuh. Nah, itu berupa sebuah perusahaan membutuhkan satu jabatan. Pada jabatan ini berapa jumlah lowongannya, apa pendidikannya, dan instansi mana yang membutuhkan pegawai tersebut. Kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia adalah pengertian dari pengadaan pegawai. Nah, pengadaan pegawai ini bisa dikatakan lebih dapat diartikan oleh kita semua adalah sebuah rekrutmen pegawai. Soal keempat, rekrutmen pegawai melalui outsourcing tidak boleh dilakukan terhadap penitipan anak. Nah, pengertian dari outsourcing ini adalah melalui pihak ketiga. Jika kita ingin mempunyai ART, sebuah asisten rumah tangga yang bisa menitipkan anak, kita tidak boleh melalui pihak ketiga. Kita harus dilakukan secara langsung oleh kita yang ingin menitipkan anak, agar kita dapat mempercayai orang tersebut. Yang kelima, informasi yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan tes kesehatan bagi calon pegawai atau pelamar adalah status perkawinan, dikarenakan status perkawinan itu bukanlah tes dalam bidang kesehatan. Prosedur pengadaan pegawai adalah perencanaan kebutuhan, rekrutmen pegawai, seleksi pegawai, pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Perusahaan dalam menyelenggarakan proses rekrutmen biasanya menggunakan sumber internal dan eksternal. Berikut yang bukan termasuk sumber rekrutmen eksternal adalah mutasi. Nah, apa sebabnya mutasi? Karena mutasi merupakan sumber internal atau sumber dari dalam perusahaan. Pegawai atau pejabat yang akan mengangkat sumpah diundang secara tertulis paling lambat 1 hari sebelum pengambilan sumpah atau janji pegawai. Soal yang ke-8 adalah jenis humas yang berada di kepolisian dan berhubungan dengan kelompok minoritas, hak warga negara, dan kejahatan disebut jenis humas penegak hukum. Aspek yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai hingga pegawai tersebut semakin produktif adalah aspek produktivitas. Visi humas pemerintah, misi humas pemerintah, dan strategi humas pemerintah adalah bagian inti dari kehumasan. Mengapa bagian inti dari kehumasan? Karena kita membangun humas, organisasi humas tersebut pasti dilandasi untuk apa, tujuannya apa. Soal yang ke-12, berikut yang termasuk halayak utama dalam suatu perusahaan adalah masyarakat luas. Kenapa masyarakat luas? Karena kita ingin perusahaan kita lebih maju, dan pastinya dengan lebih maju tersebut kita harus memperkenalkan perusahaan kita kepada masyarakat. Yang ke-13, kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan suatu imbalan dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya disebut profesi. Nah, dalam arti lain, profesi ini adalah suatu kerjaan, suatu nama pekerjaan yang dilakukan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan.
Adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat disebut etika. Soal yang ke-15, semua orang yang terkena dampak produk tetapi bukan anggota organisasi merupakan jenis pelanggan internal pemerintah. Produk perusahaan yang mengangkat nilai dan keunggulan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain disebut profil perusahaan. Nomor 17, unsur dasar laporan keuangan terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Hak milik dari kreditur disebut sebagai utang. Kenapa utang? Karena utang di sini adalah sebuah yang termasuk dari dalam kredit. Nomor yang ke-19, diketahui modal awal suatu perusahaan sebesar 100 juta, freight sebesar 10 juta, dan laba tahun berjalan sebesar 50 juta rupiah. Besarnya modal akhir adalah 140 juta rupiah. Bisa dijelaskan kembali bahwa kita mempunyai modal 100 juta dan kita mempunyai suatu kebutuhan nih. Maka kita mengambil uang 10 juta dari modal awal, kemudian kita mempunyai penghasilan 50 juta, maka 100 juta dikurangi 10 juta dari freight dan selanjutnya ditambah dari keuntungan, totalnya 140 juta. Hak kekayaan pemilik merupakan istilah dari modal. Di bawah ini hal-hal yang termasuk pos-pos aktiva adalah kecuali private, karena private ini merupakan suatu kebutuhan pribadi, otomatis kita mengambil dari aktiva kita untuk melaksanakan, menuntaskan keperluan pribadi kita. Dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Analis transaksi tersebut adalah harta bertambah, yaitu perlengkapan salon, utang bertambah. Alasan dari harta bertambah yaitu perlengkapan salon karena kita membeli perlengkapan salon di toko sumber waras, dan utang kita bertambah karena kita membelinya dengan kredit. Keharusan membayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu adalah utang. Karena kita dibatasi untuk membayarnya, maka disebut juga dengan utang. Salon Winda memiliki data sebagai berikut. Aktiva 50 juta rupiah, kewajiban 17.500.000 rupiah. Dengan demikian, ekuitas perusahaan sebesar 32.500.000 rupiah. Nah, bisa dijelaskan bahwa aktiva itu merupakan penghasilan dari salon Winda ada 50 juta rupiah dan kewajiban yang harus salon Winda tunaikan sebesar, maka otomatis penghasilan dari salon Winda yang 50 juta itu maka dikurangi untuk membayar kewajiban sebesar 17.500.000, maka sisanya dari penghasilan salon Winda adalah 32.500.000 rupiah. Suatu proses memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk perusahaan sehingga menimbulkan minat konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk yang ditawarkan merupakan pengertian dari promosi. Nomor 26, yang bukan termasuk ciri-ciri dari promosi penjualan adalah biaya relatif tinggi. Nomor 27, berikut yang merupakan tujuan utama dari promosi menurut Fandi Ciptono adalah menginformasikan, memengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan merupakan tujuan dari promosi. 29, dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan sasaran promosi. Nomor 30, dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan sasaran promosi dari kegiatan promosi. Nomor 31, metode promosi yang berupa
pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli yang dimaksud untuk memotivasi pembeli untuk membeli barang lebih banyak lagi adalah diskon. Nomor 32, komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya disebut personal selling. Nomor 33, administrasi sarana dan prasarana mencakup seluruh kegiatan berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana. Kegiatan pada suatu kantor berikut ini yang tidak dapat dikategorikan sebagai penetap administrasi sarana prasarana, yakni manajer membuat laporan kinerja perusahaan di mana keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membeli peralatan kantor. Nah, alasan ini adalah dikarenakan manajer itu tugasnya bukan membuat laporan, namun manajer tugasnya ada menerima laporan. Nomor selanjutnya, Adinda merasa kurang nyaman dengan ruang kerjanya karena tampilan ruang kantornya monoton, sehingga ia sering merasa bosan dan dalam bekerja. Untuk merubah ruang kantor agar lebih nyaman, maka yang perlu dilakukan Adinda adalah menambah hiasan seperti akuarium, lukisan, dan vas bunga. Nah, akuarium, lukisan, dan vas bunga ini adalah termasuk dari interior kantor yang mana bertujuan untuk menghias suatu kantor agar tidak terlalu monoton. Kertas, tinta, penjepit kertas, penggaris merupakan contoh-contoh sarana kantor yang tergolong melengkapi dengan perlengkapan atau peralatan untuk memudahkan pekerjaan. Nah, peralatan ini pastinya juga akan memudahkan pekerjaannya suatu orang yang bekerja di dalam kantor. Nomor 36, suatu kantor masih memiliki mesin ketik manual yang sudah tidak digunakan lagi dan hanya disimpan di dalam gudang. Penerapan fungsi administrasi sarana dan prasarana yang akan dilakukan kantor tersebut ada fungsi penghapuskan kenapa kantor tersebut melakukan fungsi penghapusan karena kantor tersebut memiliki mesin ketik manual yang sudah tidak digunakan, otomatis akan dihapus atau dihilangkan. Nomor 37, kegiatan berikutnya merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang paling tepat, yakni mencatat semua sarana dan prasarana yang dimiliki. Merupakan kegiatan inventaris. Kenapa inventaris bisa dikatakan pemeliharaan? Karena dengan inventaris kita bisa memeriksa dari peralatan atau mesin-mesin yang ada di kantor. Suatu kantor tidak melaksanakan program K3 perkantoran di kantornya. Apabila hal ini diteruskan, maka hal yang mungkin akan terjadi pegawai rentan mengalami cedera akibat kerja. Nomor 39, Lita merupakan manajer keuangan di perusahaannya. Setiap hari dalam bekerja, ia selalu berkutat dengan data keuangan berupa angka. Untuk memudahkan Lita dalam bekerja, misalnya dalam mengolah data keuangan perusahaan hingga menjadi laporan dengan mudah, maka mesin kantor yang diperlukan Lita ialah komputer. Mengapa Lita membutuhkan komputer? Karena Lita melakukan pekerjaan kantor yang berupa membuat laporan. Soal yang terakhir, faktor yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan akan sarana dan prasarana, yakni teknik pembukuan barang. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan dari soal-soal PHS produktif. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.